Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, di video kali ini saya akan bercerita atau sharing tentang hubungan antara self-esteem dengan produktivitas. Kalau kita ditanya antara self-esteem dan produktivitas, itu seperti apa sih hubungannya? Apakah orang yang punya self-esteem tinggi otomatis produktivitasnya jadi tinggi? Atau sebaliknya, orang yang punya produktivitas tinggi maka self-esteemnya akan tinggi? Nah, sebelum kita membahas apakah self-esteem yang mempengaruhi produktivitas atau sebaliknya, kita perlu sepakati dulu dong definisinya. Apa yang dimaksud dengan self-esteem? Nah, self-esteem ini adalah penilaian kita terhadap diri kita sendiri. Bagaimana kita menghargai diri kita. Kalau kita lihat referensi dari para ahli, ada dua nih komponen dari self-esteem. Yang pertama adalah kepercayaan diri kita dalam menghadapi atau mengatasi tantangan atau masalah yang kita hadapi di dalam kehidupan. Dan yang kedua adalah perasaan layak untuk menjalani kehidupan yang bahagia. Jadi, orang yang punya self-esteem tinggi, dia menghargai dirinya lebih baik dibandingkan dengan orang yang self-esteemnya rendah. Orang yang self-esteemnya tinggi juga percaya diri bahwa dirinya bisa menghadapi masalah, bisa menyelesaikan, mengatasi masalah atau tantangan yang dia hadapi dalam hidupnya dengan lebih baik. Orang yang self-esteemnya tinggi juga memiliki perasaan yang layak bahwa dirinya berharga, dirinya layak untuk menjalani kehidupan yang bahagia. Sebaliknya, orang yang dengan self-esteem yang rendah tidak memiliki itu semua. Dia tidak menghargai dirinya, dia merasa tidak layak mendapatkan kehidupan yang sukses, yang bahagia. Dia juga tidak percaya diri menghadapi masalah-masalah yang dia hadapi di dalam kehidupannya. Nah, menurut Nathaniel Branden, self-esteem ini sangat terkait dengan produktivitas. Bahkan keduanya saling berkaitan. Jadi seperti ayam dan telur, mana yang datang dulu? Ayam dulu atau telur dulu? Nah, ini kita nggak bisa jawab gitu ya. Karena ternyata menurut Brandon, orang yang self-esteem-nya tinggi, otomatis produktivitasnya juga akan tinggi. Sebaliknya, orang yang produktivitasnya tinggi, juga self-esteem-nya tinggi. Semakin produktif seseorang, self-esteem seseorang juga semakin naik. Semakin naik self-esteem seseorang, maka produktivitasnya juga semakin naik. Artinya ini adalah dua elemen yang saling terkait dan saling mempengaruhi. Tetapi kalau teman-teman tanya kepada saya, mana yang lebih dulu, maka saya akan pilih self-esteem mendahului produktivitas. Kalau memang diminta untuk memilih. Walaupun dua-duanya sebenarnya saling terkait dan saling mempengaruhi. Saya akan memilih self-esteem mendahului produktivitas. Artinya apa? Kalau kita bisa meningkatkan self-esteem kita, bahwa kita itu adalah orang yang berharga, bahwa kita merasa layak untuk sukses, layak untuk bahagia, bahwa kita mampu menghadapi atau mengatasi masalah-masalah dan tantangan yang kita hadapi sehari-hari, maka produktivitas kita juga akan meningkat. Pertanyaannya sekarang adalah, bagaimana caranya kita meningkatkan self-esteem kita? Ada banyak cara sebenarnya untuk meningkatkan self-esteem kita. Tapi di video kali ini saya akan bahas singkat saja. Saya akan bahas 3 cara saja, 3 cara untuk meningkatkan self-esteem kita. Referensinya dari mana? Referensinya dari bukunya Nathaniel Branden yang berjudul The Six Pillars of Self-Esteem. Apa sajakah 3 hal tersebut? Yang pertama adalah mempraktikkan hidup secara sadar. Jadi the practice of living consciously. Coba bayangkan, kehidupan yang kita jalani mulai dari bangun tidur sampai akhirnya tidur lagi. Pertanyaannya begini, apakah kita sadar secara penuh dengan apa yang kita lakukan, dengan apa yang kita pikirkan, dengan apa yang kita rasakan? Apakah kita menyengaja untuk menyatukan pikiran dan tubuh sehingga bisa mengalami apa yang sedang kita lakukan secara saat ini secara utuh, secara penuh? Atau justru sebaliknya, kita membiarkan diri kita itu seperti terhanyut dengan aktivitas. Kita hanya menjalani hidup ini seperti rutinitas saja, otomatis begitu saja. Mana yang lebih sering terjadi? Dalam banyak kasus, sebagian besar orang menjalani kehidupannya hanya menjalani rutinitas saja. Hanya menjalani kehidupannya otomatis, tanpa pemaknaan, tanpa kesadaran penuh.
Maka, untuk meningkatkan self-esteem, yang bisa kita lakukan adalah kita perlu melatih diri untuk menjalani menit demi menit kehidupan kita secara lebih sadar. Tidak membiarkan diri kita hanya menjalani rutinitas tanpa makna. Jika teman-teman masih merasa berat untuk menyadari kehidupan dari bangun tidur sampai tidur lagi secara penuh, maka cukup lakukan latihan untuk menyadari kehidupan ini pada aktivitas-aktivitas tertentu. Misal, aktivitas makan saja dulu. Berlatihlah makan secara sadar. Pilih makanan yang kita makan secara sadar. Kemudian kunyah, cerna, nikmati makanan yang kita masukkan ke dalam mulut kita juga secara sadar. Berlatih itu dulu aja. Kemudian nanti beralih ke aktivitas-aktivitas lainnya. Misalnya, saat bertemu dengan orang lain, berlatihlah untuk hadir secara utuh saat berbicara dengan mereka. Pertanyaannya adalah, kira-kira apa yang mungkin terjadi? Apa hal yang mungkin terjadi secara berbeda saat kita mulai menambahkan kesadaran pada aktivitas kita sehari-hari? Mungkin tidak banyak, mungkin kita meningkatkan hanya 5% saja atau 10% saja menjalani kehidupan ini secara sadar. Apa yang mungkin terjadi secara berbeda? Ini yang pertama, mempraktikkan hidup secara sadar. Yang kedua, kita bisa mempraktikkan penerimaan diri, the practice of self-acceptance. Nah, mantranya di sini adalah improve what you can, accept what you can't. Jadi, tingkatkan apa yang memang bisa kita ubah dan terimalah apa yang tidak bisa kita ubah. Banyak orang menganggap konsep self-acceptance ini atau penerimaan diri ini bertentangan atau berlawanan dengan konsep self-improvement. Bahwa kalau kita mau mengadaptasi atau meyakini konsep self-improvement, maka kita tidak perlu percaya dengan konsep self-acceptance. Mantranya bagi mereka adalah everything can be improved. Seperti itu. Segala sesuatu bisa kita improve. Menurut saya tidak demikian. Yang namanya self-improvement selalu diawali dari self-acceptance. Jadi kita perlu menerima diri kita terlebih dahulu, baru kita bisa meningkatkan diri kita. Contoh misalnya, ini saya pakai contoh yang sederhana. Misalnya katakanlah rambut kita keriting. Lalu kita mau improve penampilan kita. Dengan cara kita memodel, katakanlah gaya rambutnya Lee Min Ho misalnya. Cocok nggak? Saya yakin tidak. Yang terjadi adalah stres. Karena kita berusaha meluruskan rambut yang keriting. Akan berbeda kalau misalnya kita terima bahwa rambut kita keriting, lalu kita memilih model yang tepat untuk kita. Misalnya model gaya rambutnya Will Smith misalnya. Itu lebih cocok. Maka yang namanya self-acceptance selalu mendahului self-improvement. Terima dulu kekuatan kita, kelebihan kita, kekurangan kita, keterbatasan kita, baru kita bisa tahu mana yang bisa diimprove, mana yang perlu kita terima. Jadi inilah praktik untuk menerima diri kita apa adanya. Saat kita bisa menerima diri kita apa adanya, maka self-esteem kita juga akan naik. Ini yang kedua. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah mempraktikkan tanggung jawab pribadi. The practice of self-responsibility. Apapun situasi yang kita hadapi saat ini, bertanggung jawablah. Ambillah peran sebagai pelaku, bukan sebagai korban. Karena dalam situasi apapun, kita memiliki kebebasan untuk memilih respon kita. Mau berpikir seperti apa, mau merasa seperti apa, mau bertindak seperti apa, mengambil keputusan seperti apa, dan sebagainya. Misalnya saat kita merasa bisnis kita memburuk, bisa saja kita menyerah, lalu merasa bahwa ini adalah korban, bahwa saya adalah korban dari kebijakan pemerintah, misalnya seperti itu. Karena pemerintah tidak mendukung ekosistem bisnis untuk UMKM dan lain sebagainya, bla 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 bla. Kita bisa saja memilih seperti itu, menjadi korban. Saya mengistilahkannya dengan hidup di bawah garis. Tetapi kita juga bisa memilih untuk hidup di atas garis. Memikirkan solusi atas situasi ini, lalu bergerak, berusaha, berikhtiar, menuju ke arah yang kita inginkan. Jadi inilah 3 hal yang menurut Nathaniel Branden bisa meningkatkan self-esteem kita. Pertama adalah, kalau boleh saya ulang, pertama adalah kita perlu hidup secara sadar, lebih sadar, mempraktikkan hidup yang sadar. Yang kedua adalah mempraktikkan self-acceptance, penerimaan diri. Dan yang ketiga adalah mempraktikkan atau melatih tanggung jawab pribadi.
Perhatikan, semuanya diawali dari kata mempraktikkan. Atau kalau menurut istilahnya Brandon adalah the practice of. Artinya apa? Self-esteem ini bukan sekedar konsep, bukan sekedar gagasan. Ini adalah sebuah praktik yang perlu dilatih. Dia tidak akan bermanfaat sampai kita melatihnya, mempraktikannya. Tentu saja, supaya kita memiliki self-esteem yang baik, membutuhkan sebuah latihan. Perlu waktu, perlu disiplin, perlu konsisten dalam jangka waktu yang mungkin cukup panjang. Maka tidak perlu terburu-buru untuk menguasai semuanya, ingin segera 100%. Seringkali justru peningkatan yang kecil namun berkelanjutan yang akan menciptakan perbedaan. Mudah-mudahan video kali ini bermanfaat. Silahkan di-share untuk teman-temannya. Jangan lupa bagi yang belum subscribe, segera subscribe. Insya Allah setiap pekan saya akan membagikan video-video yang bermanfaat untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita di aspek manapun. Terima kasih. Salam, saya Darmawan Aji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.